Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kesibukan aktivitas Angkatan Udara Amerika di Eropa terlihat dalam beberapa pekan terakhir untuk meyakinkan sekutunya dan memberi sinyal kepada Rusia untuk tidak mengganggu hubungan tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala Perencana Angkatan Udara Amerika di Eropa dan Afrika. 6 pesawat pembom B-52 terbang dari Dakota Utara ke Eropa akhir bulan lalu, mendarat di Inggris pada 22 Agustus untuk apa yang disebut oleh Angkatan Udara Amerika sebagai misi pelatihan yang direncanakan sejak lama. Sejak itu, para pesawat pembom itu telah terbang ke seluruh Eropa. Penerbangan pelatihan dengan jet tempur Inggris dan Perancis pada 27 Agustus diikuti dengan penerbangan 1 hari di atas 30 negara anggota NATO untuk menunjukkan solidaritas NATO, meningkatkan kesiapan, dan memberikan kesempatan pelatihan, kata Angkatan Udara Amerika kala itu. Para pembom mengakhiri penerbangan di bulan Agustus dengan berlatih dengan pesawat NATO lainnya di atas Laut Baltik dan memulai September dengan penerbangan lain di atas Laut Norwegia. Misi lain bulan ini telah membawa pembom B-52 ke Ukraina dan daerah sensitif di sekitar Laut Azov, serta ke Maroko dan Spanyol. Menurut Direktur Rencana Program dan Analisis Angkatan Udara Amerika di Eropa dan Afrika, Brigadir Jenderal Adrian Spain, misi gugus tugas pembom ini mencerminkan penekanan pada persaingan setiap hari yang datang dari Jenderal Todd Walters dan Jenderal Jeff Harikian, Jenderal Angkatan Udara yang masing-masing memimpin Komando Eropa Amerika dan Angkatan Udara Amerika di Eropa Afrika. Saya pikir apa yang Anda lihat di gugus tugas pembom dan dalam operasi di Laut Hitam dan di Utara dan di Baltik pada dasarnya memastikan bahwa pesawat Amerika terbang di wilayah udara internasional, di mana kita diizinkan untuk terbang dan melatih kemampuan, serta hak kita untuk melakukannya dengan mitra kami dan memastikan bahwa Rusia dapat melihat bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk memutus aliansi dan kemitraan yang kami miliki di teater ini, tutur Spain di acara Missile Institute Aerospace Nation. Spain mengatakan bahwa penerbangan ke 30 negara itu adalah contoh dari kekompakan tersebut. Meskipun selalu tidak sempurna, aliansi juga masih kuat dan kemitraan kita masih kuat, dan setiap upaya untuk menghalangi kita dengan cara itu tidak akan berhasil. Imbuhnya seperti dilansir dari Business Insider, Rabu 9 September 2020. Spain mengatakan B-52 telah melakukan hampir 2 lusin misi sejak tiba pada 22 Agustus, dengan lebih banyak lagi misi pada waktu yang akan datang. Pembom B-52 mulai berlatih di Afrika Utara pada hari Senin dengan rencana untuk terbang dengan F-16 Maroko dan untuk mempraktikkan larangan maritim di Laut Mediterania Selatan dengan mencegat USS Roosevelt ketika kapal perusahaan Angkatan Laut Amerika memainkan peran sebagai kapal musuh. Pesawat Angkatan Udara Amerika sudah melakukan pelatihan dengan Angkatan Laut Amerika dan NATO musim panas ini di Laut Hitam dan tempat lain untuk aktivitas militer. Saya pikir apa yang akan Anda lihat adalah bahwa misi gugus tugas pembom akan terus memainkan kemitraan dan interoperabilitas dan integrasi dengan pasukan udara, darat, dan gabungan, ungkap Spain. Spain menambahkan bahwa pelatihan dengan pasukan angkatan laut sangat efektif dan ada peluang untuk berkembang. Saya pikir Anda akan melihat kami memanfaatkan itu sesering yang kami bisa, tugasnya. Penerbangan B-52 tidak berjalan tanpa insiden. Selama penerbangan di 30 negara pada 28 Agustus, Angkatan Udara Amerika melaporkan pertemuan tidak aman dan tidak profesional dengan jet tempur Rusia di atas Laut Hitam. Angkatan Udara Amerika mengatakan pesawat tempur Sukhoi Su-27 melintas dalam jarak 100 kaki dari hidung B-52 dan menggunakan afterburner, menyebabkan turbulensi dan membatasi kemampuan B-52 untuk bermanuver. Pada hari yang sama, sebuah Sukhoi Su-27 mencegat pesawat pembom B-52 di atas Laut Baltik dan mengikuti pembom itu masuk ke wilayah udara Denmark, melakukan pelanggaran signifikan atas wilayah udara negara NATO, kata NATO dalam siaran persnya. Pertemuan antar pesawat Rusia dan NATO di Eropa menjadi lebih sering,
mencerminkan meningkatnya ketegangan sejak invasi Crimea oleh Moskow pada 2014 dan serangan di Ukraina lainnya. Menurut Anda, apa maksud dari aksi pamer kekompakan US Air Force dan NATO di udara ini? Berikan jawaban Anda.